Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali hari ini di hari Senin di tanggal 1 Maret 2021 kita bertemu lagi melalui video pembelajaran. Nah, pada hari ini kita akan belajar IPA di tema 8 subtema 1 menggunakan buku Bupena 5D. Nah, Bu Guru mau tanya kabar kalian di rumah bagaimana? Masih sehat ya? Masih semangat untuk belajar? Nah, kalau masih semangat untuk belajar, kita akan belajar bersama-sama sekarang tentang pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa saksikan video pembelajaran dari Bu Guru berikut ini. Selamat menyaksikan ya. Yang pertama, di pembelajaran pertama kita akan belajar tentang pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi sampai saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Jadi makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Jadi, siklus air itu apa ya? Jadi, siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Jadi, hujan itu atau air hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, di depan kalian ada contoh pemanfaatan air hujan oleh makhluk hidup. Yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua adalah air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Nah, berikutnya yang ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan yang keempat adalah air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Berikutnya, di pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang terjadinya siklus air. Nah, perhatikan tahapan siklus air dari guru berikut. Oke. Jadi, air merupakan sumber kehidupan di bumi. Jadi, makhluk hidup membutuhkan air setiap hari. Jadi, menurut anak-anak, kenapa ya air nggak habis-habis walaupun kita gunakan terus-menerus? Nah, jadi seperti di udara, air tidak akan habis walau sering digunakan. Nah, air yang ada di permukaan bumi selalu tetap karena mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, siklus air memiliki beberapa tahapan seperti di depan kalian. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi, yang kedua pengembunan atau kondensasi, dan yang ketiga adalah hujan atau presipitasi. Nah, sekarang guru akan menjelaskan siklus air melalui gambar berikut. Kalian bisa perhatikan yang di depan kalian ya. Jadi yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Kalian bisa lihat ya di gambar yang pertama, uap air menuju ke atmosfer. Yang ini ya, jadi evaporasi di sini. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Contohnya ada di air laut, air sungai, di danau, dan air yang ada di bumi lainnya. Kemudian menguap menuju atmosfer atau ke udara. Selanjutnya mengalami kondensasi. Jadi uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan. Jadi awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian terjadilah presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh menuju bumi dalam bentuk hujan atau salju. Kemudian aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau ke lautan. Seperti itu anak-anak. Dan yang berikutnya kita akan belajar tentang menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Nah, adanya siklus air
mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi, siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hujan turun membasahi permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah itu dinamakan infiltrasi. Jadi sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, sungai terbentang dari hulu hingga hilir. Apa itu hulu? Jadi hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Jadi sedangkan kalau tadi hulu sudah Guru jelaskan, sekarang hilir. Hilir itu adalah bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut, seperti itu. Jadi, sungai mendapatkan air dari mata air, kemudian aliran air di dalam tanah, dan aktivitas masyarakat. Jadi sungai banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitas seperti olahraga, sarana transportasi, irigasi sawah, aktivitas rumah tangga, dan sebagainya. Nah, jadi pada hari yang terik, panas matahari mengakibatkan air sungai menguap. Hal ini berdampak pada berkurangnya persediaan air sungai, terlebih saat musim kemarau. Jadi jumlah air yang menguap jauh lebih banyak sehingga mengakibatkan beberapa daratan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, kita harus menghemat persediaan airnya. Contoh pemanfaatan sungai seperti ada di depan kalian sebagai berikut ya. Yang pertama untuk sarana transportasi, pengairan sawah, media tambak ikan, dan udang, dan masih banyak lagi. Nah, sekian pembelajaran IPA kita pada hari ini tentang pemanfaatan air, siklus air, dan pemanfaatan sungai. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa menyaksikan video Bu Guru berikut ini secara terus-menerus atau bisa kalian pelajari langsung di buku Bupena 5D kalian. Jangan lupa di rumah kalian juga harus mengerjakan tugas yang Ibu Guru berikan. Oke, Nana, sekian dari Bu Guru. Jangan lupa menjaga kesehatan dan selamat pagi.